Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita speak up mengenai belajar perpajakan dapat menghindarkan kita dari tindak pidana korupsi. Studi kasus Prince Waterhouse Cooper atau PwC pada tahun 2014-2015 mempublikasikan hasil riset berjudul Worldwide Tax Summaries Corporate Tax yang menyebut terdapat 18 negara yang mengatur perlakuan pajak untuk biaya-biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ke-18 negara tersebut mengatur bahwa biaya pemberian suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Bahkan, di antara ke-18 negara tersebut, ada negara-negara Afrika seperti Uganda dan Zambia. Hal ini menunjukkan bahwa dunia internasional sedang memberantas korupsi lewat pajak. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri belum memiliki ketentuan yang mengatur bahwa biaya pemberian suap dan gratifikasi tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya pada pasal 9 ayat 1. Dari sekian banyak biaya yang tidak boleh dikurangkan yang disebutkan di Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak ada biaya pemberian suap dan gratifikasi. Artinya, Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini masih mempersilahkan wajib pajak mengakui biaya pemberian suap dan gratifikasi sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia harus diubah dan perlu ditambahkan ketentuan yang menegaskan bahwa biaya pemberian suap dan gratifikasi tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini mesti dilakukan kalau Indonesia tidak mau dikatakan tertinggal dari Uganda dan Zambia dalam hal pemberantasan korupsi melalui pajak. Kebijakan perpajakan harus didesain sesuai dengan kecenderungan manusia terhadap pajak tersebut. Ciptakan suatu kondisi di mana pemberi suap dan gratifikasi akan dikenai pajak lebih tinggi. Dengan begitu, kemungkinan mereka akan cenderung menghindari atau tidak melakukan pemberian suap dan gratifikasi. Gratifikasi dan suap bisa diperangi lewat pajak melalui pajak penghasilan. Namun, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, prinsipnya pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan neto. Kedua, penghasilan neto di sini maksudnya adalah laba usaha atau penghasilan kena pajak. Ketiga, laba usaha atau penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Yang keempat, laba usaha atau penghasilan kena pajak tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan sehingga didapatlah pajak penghasilan terutang atau PPh terutang. Nah, kita sudah tahu rumus pajak penghasilan terutang itu adalah tarif PPh dikali laba usaha. Dari mana kita dapat laba usaha tadi? Rumusnya, ya, rumus laba usaha itu adalah penghasilan bruto dikurang biaya-biaya. Dari rumus PPh terutang tadi, dapat disimpulkan bahwa jika biaya semakin besar,
pajak terutang menjadi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika biaya semakin kecil, pajak menjadi semakin besar. Pemberian suap dan gratifikasi merupakan biaya bagi si pemberi suap dan gratifikasi tersebut. Ini tentu akan mempengaruhi jumlah laba usaha yang didapatkannya. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan terutang. Agar pemberi suap dan gratifikasi bisa dikenai pajak penghasilan yang lebih tinggi, harus diterapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemberian suap dan gratifikasi tidak boleh diakui sebagai biaya untuk tujuan perpajakan. Biaya tersebut tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Otomatis, laba usahanya akan menjadi semakin besar, sehingga pajak penghasilannya menjadi lebih tinggi. Kita akan memberikan simulasi sebagai berikut supaya lebih mudah. Ya. PT Bangau Terbang selama tahun 2019 memperoleh penghasilan bruto sebesar 10 miliar dan mengeluarkan biaya-biaya usaha untuk menghasilkan kecap bangau sebesar 7 miliar. Dalam biaya tersebut terdapat biaya pemberian suap atau gratifikasi kepada oknum pejabat Kementerian Pengembangan Burung Bangau sebesar 1 miliar agar PT Bangau Terbang mendapatkan jatah kuota impor burung bangau yang banyak. Nah, dari simulasi tersebut kita membentuk dua skenario. Ya. Skenario pertama, kita memberlakukan perhitungan pajak penghasilan terutang seperti perundang-undangan yang masih berlaku sekarang. Dan skenario kedua adalah mimpi besar kita sehingga suap tidak diperhitungkan atau tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Catat ya. Jadi skenario pertama begini. Skenario pertama, kondisi saat ini yang belum berubah. Biaya suap boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, di mana diketahui penghasilan bruto PT Bangau Terbang adalah 10 miliar. Biaya-biaya untuk menghasilkan atau memproduksi kecap bangau 7 miliar. Tentu, penghasilan kena pajaknya adalah ya penghasilan bruto dikurang biaya. 10 miliar dikurang 7 miliar. Jadi penghasilan kena pajaknya atau pendapatannya 3 miliar. Atau laba usahanya 3 miliar. Nah, bagaimana menghitung pajak penghasilan terutangnya? Tarif PPh dikali penghasilan kena pajak, yaitu 25% tarif PPh dikali 3 miliar penghasilan kena pajak. Ya, maka akan didapat 750 juta. Itu kondisi saat ini. Tapi bagaimana dengan skenario kedua ketika mimpi kita sudah terwujud? Skenario kedua, biaya suap tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga diketahui penghasilan bruto PT Bangau Terbang 10 miliar, biaya-biaya usaha untuk menghasilkan kecap bangau 7 miliar, akan dilakukan koreksi fiskal positif 1 miliar,
maka penghasilan kena pajak 4 miliar. Jadi, PPh terutangnya lebih besar. Ya, PPh terutangnya jadi tarif PPh dikali penghasilan kena pajak. 25% kali 4 miliar, sama dengan 1 miliar. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pajak melalui PPh-nya memerangi korupsi, sekarang kita sama-sama mempelajari perpajakan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UU KUP. Mengapa kita harus mempelajari Undang-Undang KUP? Karena KUP sendiri adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Negara ketika memungut pajak kepada wajib pajak harus berpedoman pada Undang-Undang KUP. Wajib pajak ketika memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya juga berpedoman pada Undang-Undang KUP. Lalu, siapakah wajib pajak tersebut? Menurut Undang-Undang KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang KUP di Indonesia telah mengalami 6 kali perubahan, yaitu perubahan pertama, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994, perubahan kedua, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, perubahan ketiga, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, perubahan keempat, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, perubahan kelima, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020, dan perubahan keenam, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 telah diterbitkan, ya, dan kita akan membahas susunan dalam satu naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa kita singkat dengan SDSN Undang-Undang KUP, STDTD Undang-Undang HPP. Ya. Apa sih isi dari Undang-Undang KUP? Jadi, Undang-Undang KUP itu berisi bab pertama, ketentuan umum perpajakan. Bab kedua, nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. Bab 3, penetapan dan ketetapan pajak. Bab 4, penagihan pajak. Bab 5, keberatan dan banding. Bab 6, pembukuan dan pemeriksaan. Bab 7, ketentuan khusus. Bab 8, ketentuan pidana. Bab 9, penyidikan. Bab 9A, pendelegasian kewenangan, bab 10 ketentuan peralihan, dan bab 11 ketentuan penutup. Karena tema speak up kita hari ini adalah
belajar perpajakan agar terhindar dari tindak pidana korupsi, maka kita akan fokus pada bab yang memuat materi tentang pelanggaran-pelanggaran berpotensi tipikor di Undang-Undang KUP. Bab mana saja itu? Ya. Yang pertama, bab 7, ketentuan khusus. Di mana bab 7 pada pasal 36A ayat 2 mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak. Misalnya, pertama, apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kedua, apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Yang ketiga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga kondisi di atas, wajib pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan, atau jika hal tersebut susah dilakukan, bisa mengadukan melalui GMPK atau Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Nanti biar kami yang melanjutkan ke unit internal Departemen Keuangan. Ya, lanjut. Pasal 36A ayat 4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, itu tadi ya, termasuk suap dan gratifikasi, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Kemudian, Pasal 36A ayat 5. Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikat baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, atau nepotisme, KKN. Ya. Jadi, itu bab 7 yang memuat materi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi tipikor. Selanjutnya, bab 9, penyidikan. Pasal 43A, bab 9, ya, ayat 1. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dari masyarakat akan dikenakan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti. Pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Pasal 36A ayat 3 masih di bab 9. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian kita juga harus tahu tindak pidana korupsi itu
menurut Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 pasal 2 adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan rumusan tersebut, berdasarkan pernyataan tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan korupsi apabila memenuhi 3 unsur. Pertama, perbuatan itu melawan hukum. Yang kedua, ada pihak yang diuntungkan dari perbuatan itu, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, perbuatan itu menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Jadi, jika Anda warga negara Indonesia yang wajib membayar pajak, kemudian Anda tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Anda sudah kena unsur yang pertama, yaitu perbuatan melawan hukum. Masih berdasarkan Undang-Undang Tipikor, korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis. Ketujuhnya meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Padahal, di sini jelas, di Undang-Undang Tipikor ada suap, menyuap, dan gratifikasi yang menjadi salah satu dari 7 jenis korupsi. Lalu mengapa pajak penghasilan atau mengapa Undang-Undang KUP tidak mengakomodir bahwa suap dan gratifikasi tidak boleh diterima dalam pengurangan penghasilan bruto. Ya? Jadi tidak sinkron. Seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana Undang-Undang KUP, kita sudah mempelajari bagaimana pajak bisa memerangi korupsi, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa pajak yang dilihat dari fungsi mengatur atau reguleran sebenarnya itu memiliki tujuan mulia sebagai pemberantasan tipikor atau sebagai pengatur agar masyarakat mengurangi konsumsi rokok dengan cara meninggikan pajak rokok. Kepada mahasiswa saya yang mengikuti kelas perpajakan di kelas saya, silahkan Anda menyimak video ini kemudian memberikan komentar di kolom komentar bab mana yang akan kita bahas selanjutnya untuk speak up. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa speak up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.